Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Andi Alvina, pada mata kuliah Pengembangan Materi Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mahasiswa semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Nah, pada video pembelajaran jarak jauh kita kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang langkah pengembangan materi ajar. Langkah pengembangan materi ajar ini terdiri dari dua sub-pokok bahasan. Sub-pokok bahasan pertama tentang jenis materi pembelajaran, dan sub-pokok bahasan yang kedua itu tentang langkah-langkah pengembangan materi ajar. Untuk sub-pokok bahasan yang pertama tentang jenis materi pembelajaran yang akan kita pilih dan kita kembangkan pada peserta didik itu hendaknya berisikan tentang materi atau bahan yang benar-benar bisa menunjang tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, jenis materi apa saja yang bisa kita kembangkan? Jenis materi yang bisa kita kembangkan itu haruslah sesuai dengan kompetensi dasar apa yang akan kita capai dalam pembelajaran atau dalam pembelajaran tersebut. Nah, seorang guru harus bisa memanfaatkan beberapa sumber yang ada di sekitarnya sehingga dapat menyempurnakan materi serta bahan ajar yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran nantinya. Itu untuk jenis materi pembelajaran. Lalu, bagaimana langkah yang kita tempuh untuk mengembangkan materi ajar? Ada 4 langkah yang bisa kita gunakan dalam pengembangan materi ajar. Langkah yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhan bahan ajar. Nah, dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar, ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Tahapan yang pertama yaitu menganalisis kurikulum. Analisis kurikulum yang dimaksud di sini adalah untuk menentukan kompetensi-kompetensi apa saja yang memerlukan bahan ajar dalam kurikulum tersebut. Ada 5 komponen yang berkaitan dengan analisis kurikulum. Yang pertama adalah kompetensi inti, yang kedua adalah kompetensi dasar, indikator, materi pokok, serta pengalaman belajar. Langkah yang kedua atau tahapan yang kedua adalah menganalisis sumber belajar. Nah, seperti kita ketahui pada video sebelumnya bahwa sumber belajar itu adalah bahan ataukah orang yang bisa menjadi sumber informasi kita di dalam belajar. Nah, apa saja tahapan ini kita lakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, serta kemudahan kita di dalam memanfaatkan sumber belajar tersebut. Lalu, bagaimana cara untuk menganalisis sumber belajar tersebut? Yaitu dengan menginventarisasikan ketersediaan sumber belajar dengan kebutuhan kita akan sumber belajar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memilih dan menemukan bahan ajar. Ada 3 prinsip yang menjadi pedoman kita pada tahapan yang ketiga ini. Prinsip yang pertama adalah relevansi. Relevansi itu berkaitan dengan kesesuaian. Prinsip yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi atau tetap. Lalu prinsip yang ketiga adalah kecukupan. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah memahami kriteria dari sumber belajar itu sendiri. Agar proses pemilihan sumber belajar kita menjadi mudah, itu ada 2 kriteria yang bisa kita gunakan. Apa saja kriteria itu? Kriteria yang pertama biasa juga kita sebut dengan kriteria umum. Dalam kriteria umum ini meliputi 4 hal. 4 hal itu yang pertama adalah ekonomis. Ekonomis artinya sumber belajarnya itu tidak mahal. Jadi sebisa mungkin kita di dalam memilih sumber bahan ajar itu yang bisa dijangkau oleh kantong kita. Lalu yang kedua adalah praktis dan sederhana. Praktis dan sederhana yang dimaksud di sini adalah sumber belajarnya tidak memerlukan layanan yang sulit serta langka. Yang ketiga adalah mudah diperoleh. Artinya bahwa sumber belajar itu dapat dicari dan mudah didapatkan. Lalu yang keempat adalah fleksibel. Apa itu fleksibel? Bahwa sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran. Kriteria berikutnya adalah kriteria khusus.
Kriteria khusus dalam memilih sumber belajar itu meliputi 5 hal. Yang pertama adalah sumber belajar yang kita gunakan itu dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar itu bertujuan untuk pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, bahwa sumber belajar itu bisa untuk penelitian. Yang keempat, bahwa sumber belajar itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Dan terakhir adalah bahwa sumber belajar itu bisa kita gunakan untuk presentasi. Nah, untuk langkah ketiga di dalam analisis bahan ajar, dalam langkah pengembangan bahan ajar adalah menyusun peta bahan ajar. Apa itu peta? Seperti kita ketahui, peta itu adalah bagaimana jalan atau alurnya kita di dalam mengembangkan bahan ajar itu sendiri. Nah, menurut Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2004 ada 3 kegunaan yang bisa kita peroleh dalam menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahwa dengan menyusun peta bahan ajar, kita bisa mengetahui jumlah bahan ajar yang harus kita tulis. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui sekuensi atau urutan dalam bahan ajar itu sendiri. Yang ketiga adalah menentukan sifat bahan ajar. Apakah sifat bahan ajar itu dependen atau terikat, ataukah independen atau dia mandiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada slide ini bagaimana peta dalam pengembangan bahan ajar untuk kebutuhan bahan ajar itu sendiri. Lalu yang keempat, langkah terakhir di dalam mengembangkan bahan ajar adalah memahami struktur bahan ajar. Apa saja 7 komponen dalam bahan ajar itu? Yang pertama adalah judul dari bahan ajar. Jadi judul apa yang akan kita tulis dalam bahan ajar kita itu kita tuliskan di komponen pertama. Lalu yang kedua adalah apa petunjuknya. Nah, untuk bisa memudahkan peserta didik dalam belajar, kita harus tentukan tuliskan apa-apa saja yang menjadi petunjuk peserta didik dalam belajar nantinya. Lalu yang ketiga adalah menuliskan apa kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Lalu yang ketiga adalah informasi yang bisa mendukung dalam bahan ajar itu sendiri. Kemudian langkah berikutnya adalah jangan lupa berikan latihan, karena latihan itu merupakan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman atau kemampuan siswa terhadap kompetensi tersebut. Lalu langkah yang terakhir adalah pemberian tugas serta pemberian nilai kepada peserta didik. Nah, itulah tadi materi pada pertemuan kali ini mengenai langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Mudah-mudahan mahasiswaku sekalian bisa memahaminya, dan jangan lupa untuk melihat juga slide PPT yang Ibu kirimkan di LMS kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.